Kisah ini terjadi antara tahun 80 sampai 90-an. 29 Januari 1957, lahirlah seorang bayi perempuan yang diberi nama Harti. Masa kecil Harti penuh dengan kenangan. Dia lahir dari keluarga yang tidak mampu. Harti putus sekolah saat masih duduk di kelas 2 SMP. Kemudian, dia bekerja keras demi menghidupi diri dan keluarganya. Dulu, Harti bekerja sebagai tukang roti. Dia dibayar sebulan dengan upah Rp1.800. Yang waktu itu adalah nilai nominal yang besar, setara dengan 1,8 juta rupiah saat ini. Hari-hari pun berjalan dan berganti. Harti berpacaran dengan seorang pria yang beda agama. Dia menjalin asmara cukup lama. Kegiatannya kala itu bermacam-macam, mulai dari pergi ke bioskop dan lain-lain. Berlibur ke Jakarta pada tahun 1971 adalah hal yang sangat menakjubkan yang tak pernah dia lupakan. Namun, hubungan itu pun kandas karena saat mereka sama-sama suka, Harti ingin mengajak menikah. Tapi, ajakannya itu ditolak dengan alasan beda agama. Sedangkan Harti adalah seorang muslim yang taat, dan kedua-duanya tidak ada yang mau mengalah, merelakan agamanya masing-masing. Lalu, akhirnya hubungan mereka berdua pun putus. Setelah kejadian itu, seperti biasa, Harti bekerja lagi seperti biasa, yaitu sebagai tukang roti. Pada suatu ketika, ia berkenalan dengan seorang pria muda maco yang bernama Rahman. Rahman ini sudah beristri, namanya Kuntari. Kemudian dia menjalin hubungan tersebut lumayan lama. Pada suatu ketika, Rahman melamar Harti untuk dijadikan sebagai istri kedua. Dengan tulus, Harti menerima lamaran dari Rahman. Dan istri pertama Rahman, yaitu Kuntari, juga menyetujuinya. Harti pun menikah dengan Rahman pada usia 22 tahun. Pernikahan itu sangat damai, aman dan tentram. Pernikahan ini membuat kehidupan Rahman dan istri pertamanya Kuntari berubah. Rahman dan istri pertamanya Kuntari yang dulu tidak mau sholat, kini berubah menjadi rajin mengerjakan sholat. Setelah menikah, Harti memilih untuk menjadi seorang ibu rumah tangga dan hidup damai seperti biasanya. Harti lebih memilih hidup di kampung halamannya, yaitu di Jogja. Setelah 1 tahun menikah, Harti mengalami kejadian gaib yang amat seram yang tak akan dilupakan. Kejadian itu terjadi di Jogja. Kejadian itu terjadi pada tahun 1981. Kejadian ini terjadi setelah Harti menikah dengan Rahman. Saat itu, Harti yang telah mengantuk akhirnya tertidur pulas. Tiba-tiba, jendela kamar Harti digedor-gedor sangat keras. Harti yang saat itu tengah tertidur pulas terkejut dan bangun saat mendengar suara itu. Pandangan mata Harti menuju ke arah jendela kamarnya, dan betapa kagetnya dia saat dia melihat sesosok makhluk monster yang wajahnya berbentuk kotak
Bentuk dan wajah monster itu sangat mengerikan dan menyeramkan. Suara yang keluar dari makhluk itu pun sangat mengerikan. Dengan jantung yang berdebar-debar, Harti mencari senter supaya bisa melihatnya dengan jelas. Senter pun menyorot kepada jendela dan sosok monster yang menakutkan itu pun menghilang. Setelah kejadian malam itu, kejadian yang serupa pun dialami Harti. Pada hari-hari berikutnya, setiap malam, saat tengah malam, kejadian itu pun terulang kembali. Kejadian ini berulang tak hanya 1-2 kali, tetapi sudah puluhan atau bahkan mungkin sudah ratusan kali. Pernah juga monster itu tiba-tiba muncul saat Harti lagi rebahan di kasur kamarnya. Lalu sosok monster itu mengganggunya, dan setiap Harti membaca ayat-ayat Al-Quran, monster itu pun menghilang. Pada saat kejadian teror monster itu, rupanya Rahman suami Harti belum mengetahui kalau istri keduanya diganggu oleh sosok monster menyeramkan itu. Setelah beberapa bulan kemudian, Rahman mendapat rumah baru untuk ditempati oleh Harti, istri keduanya. Rahman menyuruh Harti tinggal di rumah itu yang berlokasi di Gambing, daerah antara Sleman dan Bantul. Rumah yang harganya cukup mahal dan berbentuk ruko toko yang besar, dan di belakang rumah itu masih ada halaman yang luas dan nyaman. Pokoknya mewah. Semenjak pertama kali tinggal di sana, Harti merasa betah dan nyaman. Pada hari kedua, Harti menempati rumah itu, mulailah ada sedikit keganjilan, di mana di hari itu ada seekor burung kecil yang bersuara sangat merdu tak biasa. Karena merasa terganggu dengan suara burung itu, Harti menyuruh adiknya untuk menangkap burung itu. Kaya ono manuk aneh, ket mau ra lunga-lunga. Coba cekelen dik. Suaranya apik banget, Mbak. Coba tak cekele nganggo jaring iki. Adik Harti mencoba untuk menangkap burung kecil itu. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Kemungkinan besar burung itu menjadi pertanda buruk yang akan datang di suatu hari nanti. Hari-hari selanjutnya berjalan seperti biasa. Waktu pun terus berjalan. Setahun kemudian, Harti melahirkan anak pertamanya, anak perempuan yang diberi nama Eni. Setelah kelahiran itu, hari demi hari ia lalui dengan bahagia, dan ia hidup rukun dengan para tetangga. Kegiatannya sehari-hari ia lakukan, keliling kampung, pergi ke pasar Gambing untuk belanja. Kehidupannya di daerah itu sangat makmur, punya tetangga banyak. Hampir setiap malam, dia pergi ke pengajian secara rombongan dengan ibu-ibu tetangga. Waktu pun terus berganti dan berlalu. Setelah cukup lama tinggal di daerah itu, Harti tersadar bahwa rumah yang ia tinggali adalah rumah yang cukup angker, dan daerah itu adalah kawasan angker. Hari itu, saat Harti lagi berjalan sendirian di lorong rumahnya, Harti melihat ada sesosok hantu wanita berbaju putih yang berjalan terbang tanpa kaki. Tapi ternyata Harti bukan orang yang penakut. Lalu dia mengambil garam dan kemudian menaburkan garam itu ke lorong itu untuk mengusir hantu tersebut.
percakapan dari mulut ke mulut warga bahwa daerah ini memang angker dulunya. Dulu, tetangganya pernah saat berangkat pengajian berdua ke masjid, mereka bertemu dengan sosok lelaki. Kedua gadis itu pun berjalan membarengi lelaki itu. Saat laki-laki itu menoleh, ternyata laki-laki itu tidak ada wajahnya alias rata. Saking takutnya, dua gadis itu langsung berlari terbirit-birit ketakutan. Mereka berdua pun terus berlari dan terus berlari. Setelah capek berlari, mereka berdua bertemu lagi dengan seorang laki-laki yang kini membarenginya lagi. Kedua gadis itu pun lalu bercerita kepada lelaki yang membarenginya itu. Mereka menceritakan kalau mereka tadi baru saja bertemu dengan makhluk tanpa wajah. Sesaat kemudian, lelaki itu menolehkan wajahnya dan terlihat sosok lelaki yang wajahnya adalah tulang belulang yang hancur dan tak karuan, penuh dengan darah dan nanah. Wajahnya dikerubungi kelaban. Dalam sekejap, seluruh tubuh pria itu berubah seperti zombie, dengan tubuh berlubang dan dipenuhi kelaban, kalajengking hingga belatung. Kedua gadis itu pun sontak berteriak histeris dan lari ketakutan. Kejadian ini membuat geger warga setempat. Harti, yang orang baru, juga mengalami kejadian horor dan mengerikan. Pada suatu hari, Harti berangkat ke pengajian. Saat dia pulang dari pengajian bersama dengan teman-temannya, dia melihat sosok genderuwo yang sangat besar dan tinggi, sekitar 4 meteran. Harti dan teman-temannya lari terbirit-birit melihat sosok itu. Pada suatu ketika, kembali, Harti bertemu dengan sosok Banaspati di dekat kuburan kuno saat Harti pulang dari pengajian. Apesnya, saat itu dia berjalan sendirian. Harti pun pura-pura tak melihat sosok Banaspati itu, sebab kalau Banaspati itu sampai tahu kalau dia melihatnya, dia bisa diserang oleh Banaspati itu dengan disedot darah dan otaknya hingga meninggal. Harti pun terus berjalan dengan rasa yang agak was-was. Kini, Harti sudah berjalan cukup jauh dari sosok Banaspati itu. Setelah dirasa cukup jauh, Harti pun langsung berlari menuju ke rumahnya. Tetangganya, yang orang kaya, pernah bercerita jika dulu saat membeli sebuah perabotan rumah, yang ternyata perabotan itu terbuat dari peti mati Cina. Saat dia lagi tidur, tiba-tiba ranjangnya bergerak sendiri seolah-olah memberontak dan dibanting. Lemari pintunya terbuka sendiri, lalu menutup sendiri dengan sangat keras, dan terjadi berulang-ulang. Meja dan kursi bergeseran sendiri dengan cepat, seolah dibanting. Keesokan harinya, dia membuang semua perabotan itu. Karena sok berat, lalu dia membakar seluruh perabotan itu. Kejadian janggal juga terjadi di depan rumah Harti. Pernah ada kejadian di mana ada seorang pengendara sepeda motor yang jatuh tergelincir, tapi tidak parah. Tanpa disadari, kaki pengendara sepeda motor itu telah putus dan terpisah dari badannya. Hari demi hari terlalui sampai ia terbiasa dan menganggap hal mistis sebagai makanan sehari-hari. 2 tahun kemudian, Harti melahirkan anak keduanya, laki-laki yang diberi nama Sony. Lalu, 2 tahun berikutnya, ia melahirkan kembali anak ketiganya yang juga laki-laki dan diberi nama Vicky.
Kehidupan dengan 3 anaknya ia jalani dengan tenang dan damai. Pergi ke rumah suaminya, pergi ke rumah lamanya untuk bertemu dengan ibu kandungnya, dan hidup bahagia berdampingan dengan para tetangga. Hingga pada akhirnya ada sebuah berita duka dari istri pertama suaminya, yaitu Kuntari. Orang tua dari istri pertama suami Herti mengalami kecelakaan bus yang bernama Restu Mulya. Bus yang bernama Restu Mulya itu mengalami kecelakaan dengan masuk ke dalam jurang. Kejadian itu terjadi di Jawa Timur saat melewati jalan yang dianggap angker. Waktu pun terus berlalu dan berganti. Herti mengisi hari dengan berbagai kegiatan. Pada akhirnya, teror monster wajah kotak itu muncul kembali. Pada suatu malam, saat Herti mau tidur, tiba-tiba jendelanya digedor-gedor dari luar dengan sangat kerasnya. Saat Herti membuka gorden jendela, sosok monster kota itu pun muncul di hadapan Herti. Kali ini lebih ganas dari sebelumnya dan diiringi dengan tawa yang mengerikan. Kali ini monster kota itu muncul dengan setengah badannya. Kepala dan tangannya yang sangat panjang muncul. Tidak seperti kemarin, muncul hanya wajahnya saja. Tangan sosok monster itu berhasil menyentuh leher Herti dan kemudian mencekiknya. Sontak, Herti membaca ayat-ayat suci Al-Quran lewat hati yang ia hafal. Monster itu pun kemudian menghilang. Kejadian ini hampir meneror setiap hari saat sedang terjadi mati lampu. Monster itu muncul dengan wajahnya saja, lalu tertawa dengan tawa yang mengerikan. Monster itu terlihat jelas malam hari, walau lampu sedang mati, karena matanya menyala seperti terang lampu merah. Annie yang saat itu melihat langsung berteriak histeris. Kejadian ini membuat Annie saat itu shock berat. Di hari-hari berikutnya, kali ini teror mulai sering meneror anak-anaknya. Yang paling kecil, yang paling sering diteror yaitu Vicky. Saat itu, Herti sedang nonton TV di luar kamar. Pas mau tidur, Vicky sering menangis. Dia melihat monster itu. Kali ini muncul seluruh badannya. Monster itu berusaha mencekiknya, dan Vicky yang ketakutan pun berteriak histeris. Herti yang mendengar anaknya berteriak lantas segera masuk ke dalam kamar. Dengan membawa senter, Herti kemudian menyoroti monster itu dengan senternya. Monster itu pun menghilang. Di hari berikutnya, Herti memutuskan untuk menjaga anaknya dan akan menjaga secara sungguh-sungguh. Sony tidur di kamar ibunya bersama Vicky. Saat itu, Vicky digendong karena ia menangis terus-menerus. Tepat jam 12 malam, makhluk itu muncul kembali dan meneror lagi. Kali ini, yang terlihat hanya wajah saja. Sontak saja, anaknya yang digendong melihatnya dan langsung pingsan. Herti segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan monster itu pun menghilang. Seperti biasa, hampir tiap hari teror itu selalu muncul, dan kemunculannya pasti saat tengah malam.
Teror monster itu pun seperti makanan sehari-hari. Monster kotak yang dulu kini jarang meneror dan akhirnya tidak pernah meneror lagi. Beberapa tahun kemudian, kedua anak Herti sudah bertambah besar, mandiri dan sudah masuk SD. Mereka sangat mandiri, tetapi mereka juga mengalami kejadian horor. Teman Vicky yang masih SD pernah melihat sosok raksasa yang membawa pedang saat pulang dari warung buat jajan saat malam hari. Sedangkan Sony jarang mengalami kejadian horor karena dia pemberani. Teror itu pun kembali lagi. Yang muncul kali ini itu yang satunya. Yang satunya ini berwajah monyet yang berbunyi seperti monyet. Saat sedang membereskan pakaian, jendela kamarnya digedor-gedor sangat keras. Karena sudah terbiasa, Herti membuka gordennya dan bersiap-siap melawannya. Saat dibuka kali ini, wajahnya berbentuk wajah monyet, membentuk kotak jendela. Sontak saja, Herti kaget karena sosoknya yang berbeda. Monster itu mengeluarkan setengah badannya. Tangannya yang panjang mau mencekik, tapi dia berhasil menghindar. Herti pun melawan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Monster monyet itu ternyata lebih ganas, tetapi lemah. Setelah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, makhluk itu pun menghilang. Di hari kedua, monster monyet itu kembali muncul. Monster monyet itu meneror Vicky kali ini. Seluruh badannya muncul, lalu mencoba mencekik Vicky yang sedang tertidur. Herti yang sudah siap-siap akan kehadiran sosok tersebut sudah siap melawan. Herti yang terlihat marah besar lalu mengambil sapu lidi. Terus kali ini ia duel karena sangat marah. Pertarungan antara keduanya pun sangat sengit. Seolah Herti sangat hebat kala itu. Herti pun menang melawan monster itu. Ternyata monster itu lemah dengan sapu lidi dan meminta ampun kepada Herti. Monster itu berjanji kalau mau pergi menjauh dan tidak akan mengganggu lagi. Karena kasihan, Herti membiarkan makhluk itu pergi. Di hari berikutnya, makhluk itu mengganggu anak adiknya Herti. Adik Herti pun kebingungan karena anaknya sering menangis di malam hari. Dia melihat dan mencoba mengusirnya. Dan monster monyet itu pun berhasil diusir menggunakan sapu lidi. Di hari berikutnya, adik Herti memanggil orang pintar untuk mengusir makhluk itu. Pada suatu hari, suasana kembali normal seperti biasanya. Teror monster kota itu pun tak terlihat lagi. Pada hari berikutnya, Rahman membeli rumah baru yang mewah. Seperti biasa, suami Herti sering datang ke rumahnya. Kehidupan pun kembali damai, tidak ada teror lagi. Tahun 1994, di saat inilah Herti hamil untuk terakhir kalinya. Anak keempatnya lahir dengan sehat. Anak itu laki-laki dan diberi nama Andi. Tak lama kemudian, setelah lahiran, teror itu kembali muncul. Sosok monster yang muncul adalah sosok yang dulu lagi. Herti yang malahnya sedang tertidur bersama anaknya yang paling kecil, kali ini kembali jendela kamarnya digedor-gedor dengan keras. Dia pun bangun dan melihat monster itu. Monster itu muncul dengan setengah badannya dan mencoba menyerang Herti dan anaknya. Karena tidak siap, dia hanya mampu membaca ayat-ayat suci Al-Quran.
Akhirnya ia pun berhasil mengusir makhluk itu dengan susah payah. Sungguh, perjuangan seorang ibu yang sangat berat. Dia sudah siap menghadapi teror yang akan datang di hari berikutnya. Hari berikutnya, suaminya ingin menginap di rumahnya, hanya semalam. Saat siang sampai malam, biasa saja, suaminya bergadang sambil nonton film. Saat tengah malam, suami Harti pun tertidur. Dan Harti malah memilih bergadang dan bersiap-siap kalau monster itu muncul kembali. Tak lama kemudian, monster itu pun muncul kembali dengan setengah badannya di jendela kamar Harti. Kali ini, wujudnya sangat mengerikan karena makhluk itu membawa sebuah pedang yang cukup panjang untuk membunuh suaminya. Saat monster itu muncul, Harti segera berteriak dan membangunkan suaminya. Mas, tangi mas. Ono opo? Ono rupa elek gowo pedang mas. Perbincangan mereka pun berlanjut cukup lama. Rahman, yang merasa terancam dengan kejadian itu, memutuskan untuk pulang dan dia pun bercerita kepada istri pertamanya, yaitu Kuntari. Kuntari, istri pertamanya ternyata juga diteror oleh makhluk monster itu. Pintu jendela kamarnya sering digedor-gedor. Ternyata kejadian itu terjadi sebelum pindah rumah. Kuntari ternyata punya teman seorang paranormal. Kemudian, ia mengajak suaminya untuk datang ke paranormal itu. Dengan semangat, Rahman mengajak kedua istrinya ke rumah seorang paranormal tersebut yang bernama Mas Ihsan. Harti pun menceritakan kejadian yang selama ini dialaminya. Mas Ihsan mengiyakan keinginan mereka. Malam pun tiba. Mas Ihsan sampai juga di rumah Harti. Saat Mas Ihsan mau masuk ke dalam rumah, ia meminta Rahman bersama istri-istrinya dan juga anaknya untuk menunggu di teras rumah. Monster itu pun muncul dengan liar dan berusaha membunuh Mas Ihsan. Mas Ihsan duel habis-habisan dengan sosok monster itu, dan akhirnya monster itu pun berhasil dia lumpuhkan. Lalu Mas Ihsan mengikat monster itu dengan tali yang terbuat dari bambu kuning. Ia kemudian memasukkannya ke dalam gentong dan ditutup rapat-rapat. Dan teror itu pun selesai sudah. Keesokan harinya, Mas Ihsan akan memusnahkan monster itu. Gentong itu diberi sebuah kekuatan super oleh paranormal itu. Jika gentong pecah atau rusak, maka monster itu akan ikut musnah. Lalu, jika pun dibuka, maka gentong akan rusak. Gentong itu lalu dibuang ke dalam laut yang paling dalam. Setelah itu, teror pun berakhir untuk selamanya. Kalau ada teror itu pun dari makhluk penunggu di rumah itu. Kini, mereka hidup bahagia. Rumah yang Harti tinggali akhirnya dijual, lalu dikosongkan dan ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, rumah itu terlihat semakin angker. Harti dan keluarganya kini pindah ke luar Jawa selama beberapa tahun. Beberapa tahun kemudian, tahun 2005, rumah itu laku terjual dan menjadi tempat usaha sampai sekarang, dan sudah tidak terlihat angker lagi. Terima kasih sudah menonton
video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus menonton video cerita bergambar selanjutnya. Semangat!